Nah, pada masuk. Ini udah lumayan nggak? Udah nggak putus-putus suaranya? Masih kedengaran nggak? Atau masih putus-putus? Halo, selamat datang kembali di live Instagram Arba Farisi. Sapa dong. Halo Winta Rifang, selamat malam. Masih ini nggak? Apa namanya tuh? Nge-like, nge-like. Oh, udah nggak putus-putus, berarti tadi harus diulangi dulu. Oke, suaranya mana? Aduh, masih ada yang nanya suara. Udah ada belum suaranya? Lancar ya? Oh, udah mulai. Udah nggak putus-putus. Oke. Sekarang hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 bertepatan dengan malam di mana kita dulu tahun 1945 bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan besok di Jakarta ada upacara hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pernah baca postingan, jadi kita beberapa menit itu harus hening ketika ada detik-detik proklamasi. Semoga masih pada ingat ya. Oke, saya baca komenan dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman yang baru masuk, sekarang kita membahas tentang self injury ataupun self harm. Self injury ataupun self harm ini adalah tindakan menyakiti atau melukai diri kita sendiri karena beberapa permasalahan yang sering kita alami, dan biasanya kita menyakiti diri kita sendiri dengan cara melukai beberapa atau menyayat-nyayat menggunakan apa namanya tuh? Silet ataupun memukul-mukul tangan, nonjok tembok ataupun menjedot-jedotkan kepala ke tembok. Dan itu adalah bentuk self harm ataupun self injury tadi. Nah, biasanya self harm ataupun self injury ini apa namanya? Asal mulanya itu dari beberapa hal, dari permasalahan kita, dari pergaulan, dari apapun apa yang kita tonton, apa yang kita tangkap itu biasanya terekam di memori kita, dan itu hal itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita sendiri, dengan mental dan psikis kita itu sangat berpengaruh pengalaman-pengalaman yang kita rekam tadi sebenarnya. Iya direkam, bukan direkam sih, tapi di-save nanti si live-nya. Oke. Dan kalau misalnya self injury ini, siapa sih yang mengalami self injury ini? Dan biasanya ada beberapa hal yang beberapa orang yang sering ditimpa self injury ataupun self harm ini. Dan biasanya permasalahannya itu ada berkaitan dengan masalah sosial. Masalah sosial sambil baca komenan. Nah, sekarang kan kita lagi pandemi COVID-19. Biasanya permasalahan itu banyak banget, dan ini berpengaruh terhadap kesehatan mental kita sendiri. Sekarang banyak masalah tentang sosial, karena kan orang-orang lagi di apa ya, ditimpa banyak kesulitan dalam kehidupan kita, masalah rezeki, masalah penghasilan, ataupun masalah kesehatan yang sedang diuji, kesehatan mental juga, kesehatan badan juga. Dan itu biasanya memicu orang melakukan self harm. Tapi jangan sampai kita, khususnya yang masuk di live Instagram ini, kita melakukan self harm ini. Jadi kita melakukan apa? Jadi kita tahu menimpa siapa aja dan menimpa eh, apa ya, di mana aja, terus bagaimana cara menghilangkannya ataupun mengurangi self harm ini sendiri. Nanti dibahas di akhir sih nanti. Oke. Tadi udah dibahas siapa sih yang menimpa self harm ini di masalah sosial. Itu biasanya orang-orang yang cenderung memiliki permasalahan di kehidupan dia. Itu orang-orang yang cenderung em, mendekati ke self harm, self injury tadi. Nah, terus ada yang di self harm ini biasanya kalau anak-anak biasanya menimpa sih cewek-cewek biasanya. Kalau cowok sih nggak terlalu banyak, cuman jarang. Tapi kalau cewek tuh kebanyakan kayak gini. Di sekolah atau dimanapun, ketika kita melakukan sebuah hal ataupun kita dibully di sekolah, itu biasanya cenderung kita melakukan self harm ini ataupun self injury, karena kita cenderung tidak ada teman untuk berbagi keluh kesah, tidak punya teman curhat. Masa sih nggak ada suara?
Cek, cek. Ada kode suaranya. Oh, suaranya jelas. Kenapa ya suaranya nggak jelas banget? Sinyal kenapa lelet sekali? Sinyalnya jelek ternyata. Kayak sama dia. Suaranya putus-putus. Masa sih? Masuk ke live apa nggak? Suaranya emang putus-putus. Oh, coba cek sinyalnya. Masuk bentar aja. Suaranya nggak ada katanya. Mana kakak? Enggak ya? Lancar tuh ya suaranya ya? Tuh lancar tuh ya? Lancar kok lancar. Lancar. Berarti sinyal di beberapa daerah itu emang lagi bermasalah. Apalagi Telkom. Nah itu. Lagi kurang bagus sinyalnya. Nah, oke kita lanjutin lagi. Siapa saja sih yang dapat ditimpa self harm ataupun self injury ini menjurus ke hal tersebut? Biasanya yang tadi yang saya bahas adalah orang yang mempunyai permasalahan di kehidupan dia. Yang pertama, terus yang kedua, biasanya orang yang sering dibully. Dibully itu karena tidak punya teman curhat, tidak punya teman di sekolahnya. Terus biasanya enggak punya. Ya tuh, Kakak Alzen suka ngebully atau dibully? Kalau suka ngebully jangan, nggak boleh ngebully, tapi Alzen tuh apa bercanda jadi maksudnya kayak gitu. Nah, untuk tadi siapa saja yang ditimpa oleh cenderung menjurus ke self harm atau self injury ini, orang yang apa namanya tuh permasalahan kehidupan sosial dia cenderung ke situ. Yang kedua, orang-orang yang biasanya sering dibully di sekolahnya. Nah, itu biasanya cenderung ke situ, ke self harm itu sendiri. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami dulu ataupun sekarang-sekarang juga ada yang mengalami di sini. Nah, biasanya hal ketiga adalah hal yang menjurus kamu berada di situasi yang tertekan. Tertekan karena ada tuntutan dari beberapa orang, misalnya dari tuntutan dari orang tua, tuntutan dari guru, ataupun tuntutan dari pekerjaan. Beberapa hal tersebut cenderung membuat kita stres, otak tuh tidak nyampe ataupun tidak bisa membendung sebuah permasalahan ataupun tertekan dalam kehidupan kita. Dan biasanya self harm ataupun self injury ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kehidupannya tertekan dalam kehidupan dia sendiri. Itu yang terjadi. Oke. Nah, itu siapa saja yang mengalami self harm ataupun self injury dibahas tadi. Oke. Yang pertama, orang-orang yang cenderung punya permasalahan tentang kehidupan. Yang kedua, orang-orang yang sering dibully ataupun mengalami diejek-ejek ataupun dikasari sama teman, itu cenderung orang-orang yang menjurus ke self ataupun self injury. Terus yang ketiga, biasanya tertekan di kehidupan dia sendiri, kehidupan dari orang tua, dari guru ataupun dari apa ya? Yang ketiga itu pekerjaan. Nah, tiga hal ini saya bahas dulu satu-satu. Misalnya dari orang tua itu ada tertekan, bukan tertekan ya. Jadi misalnya di posisi A adalah posisi orang tua, posisi B adalah posisi anaknya. Oke. Dan diposisikan bahwa orang tua tersebut menekan anaknya untuk misalnya sekolah di misalnya di universitas di luar negeri misalnya. Terus kita nggak mampu dengan pikiran kita yang banyak hal ini, kita nggak mampu melakukan seolah-olah pikiran kita tertekan, tidak bisa membendung sebenarnya. Jadi jangan terlalu memaksakan terhadap anak untuk melakukan hal yang orang tua inginkan. Jadi harus ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Jangan sampai anak disuruh oleh orang tua tapi dalam keadaan tertekan. Jangan sampai itu terjadi karena itu akan cenderung melakukan self harm ataupun self injury. Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat kehidupan kita sendiri. Nah, yang kedua, misalnya tertekan gara-gara di sekolah ada guru. Misalnya kan di
Bisa juga dari kesalahan siswa itu sendiri, misalnya tidak mengerjakan PR ataupun apapun, kita merasa tertekan dan tidak mengerti tentang pelajaran tersebut, itu cenderung melakukan self harm ataupun self injury sendiri. Terus yang ketiga, masa sih? Enggak kok, sinyalnya bagus. Nah, coba di sini nih. Nah, sinyalnya sinyalnya bagus kok, tadi udah masuk, Azen masuk tadi, sinyalnya bagus. Jadi nggak terlalu bermasalah sinyalnya. Sinyalnya mana? Yang bagus boleh ngacung sinyalnya. Itu banyak yang komen juga yang bagus sinyalnya. Tapi kalau penderita bipolar bisa mengarah ke self injury, bisa jadi. Karena bipolar itu kan kepribadian eh, lancar tuh. Oh iya, goyang, jangan goyang-goyang ya. Nah, jangan goyang-goyang karena. Oke, tadi udah jelasin injury dari 3 hal tadi. Ada orang tua, ada guru, dan ada pekerjaan. Dan itu yang sering terjadi ketika kita tertekan pada sebuah masalah. Nah, saya baca lagi komen-komenannya karena di layar hilang, jadi saya pakai handphone yang kedua. Nah, yang pertama tadi, self injury atau self harm ini menimpa orang-orang dalam kehidupan sosial dia. Dan yang kedua adalah menimpa dalam kehidupan dia sendiri, cenderung mengalami trauma psikologis di masa lalu. Trauma tersebut cenderung kita melakukan self ataupun self injury. Misalnya contoh kecil, baru ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai ataupun saling sayang, misalnya ditinggal putus, ditinggal meninggal ataupun ditinggal pergi, cenderung kita melakukan hal-hal negatif seperti self harm ataupun self injury tadi. Ini yang sering terjadi. Anak-anak remaja biasanya cenderung melakukan hal-hal ini. Misalnya baru putus nih, nyayat-nyayat ini nih, nyayat-nyayat kayak gini, nggak boleh seperti itu. Itu adalah bentuk self harm ataupun penghukuman diri kita sendiri, sebenarnya self harm ataupun self injury tadi. Nah, itu yang sering terjadi di kehidupan remaja. Dan saya pun pernah menemukan beberapa teman seperti itu melakukan self harm tadi. Terus begitu diupload di Facebook, di Instagram, itu sebenarnya hal yang salah. Kita pengen punya respon yang baik, tapi jadi jadinya dibully sebenarnya, jadi lagi permasalahannya. Suara hilang-hilang. Enggak kok, enggak hilang-hilang. Aman, lancar. Nah, biasanya permasalahan tadi itu ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, baru putus cinta, pacaran udah lama, tahu-tahu putus. Nah, itu biasanya terjadi self ataupun self injury, melukai diri kita sendiri dengan cara ada yang menyayat-nyayat dengan silet tangannya, ada yang mukul-mukul tembok sampai berdarah tangannya, terus ada yang menjedot-jedotin kepalanya ke tembok, padahal itu kan sakit sebenarnya. Tapi kenapa dilakuin? Tapi banyak juga yang seperti itu. Jadi ya emang nggak aneh sih remaja-remaja sekarang melakukan hal tersebut, karena mungkin yang dia ingat, yang dia lihat dalam sebuah tayangan ataupun beberapa tayangan ataupun share dari teman-temannya ketika direkam, terus maksudnya direkam tuh dalam pikiran dia, terus akhirnya dia melakukan hal tersebut secara sadar, walaupun sadar sebenarnya, tapi jadi mirip, saya pengen kayak gitu, jadi ya udah melakukan hal tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya aduh, kalau tadi kita berbicara tentang eh yang kedua, poin kedua tadi adalah trauma psikologis. Trauma psikologis ini cenderung ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita, ditinggalkan tuh tinggalkan nikah, ditinggalkan meninggal ataupun ditinggalkan putus
cinta di tengah jalan kayak gitu. Dia itu cenderung melakukan self harm ataupun self injury, melukai dirinya sendiri dengan cara menjedot-jedotkan kepala ke tembok, menyayat-nyayat tangan, ataupun eh, pukul-pukul tembok sampai tangannya bedah ataupun luka. Oke. Yang kedua itu cenderung kita mengalami ataupun sebagai korban dari kekerasan fisik. Nah, biasanya kita pernah dipukul oleh seseorang, orang yang kita cintai dan lain-lain, itu biasanya cenderung melakukan hal tersebut itu sebagai bentuk penghukuman diri kita sendiri. Karena kita tidak mampu untuk membendung sebuah permasalahan, itu adalah menghukum diri kita sendiri untuk melakukan self injury ataupun melakukan melukai diri kita sendiri. Itu yang terjadi karena kita pernah menjadi korban kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual bisa saja. Sinyalnya putus-putus. Enggak putus-putus. Berarti masa lemot di mananya ya? Papahnya gitu ya? Oh, emang sinyalnya. Nah, terus yang ketiga dari poin trauma psikologis itu adalah biasanya kita dibesarkan dari keluarga yang penuh amarah. Jadi tiap hari itu keluarganya marah dan biasanya itu tersimpan dalam memori kita. Kita menjadi pribadi yang atas, jadi pemarah juga, jadi keras kepala, nggak mau diomongin sama orang lain, nggak mau diomongin sama orang tua, yang itu. Jadi jangan sampai disalahin kalau misalnya anaknya tuh jadi pemarah, menjadi pendendam, menjadi keras hatinya, keras kepala. Itu yang terjadi karena bukan dia sendiri yang melakukan, dari pola yang dia lihat sebenarnya. Jadi anak tuh sebenarnya kan apa yang kita lakukan itu akan dilakukan di masa depan nanti. Jadi kayak sebuah cermin. Kalau misalnya kita lakukan sesuatu, cermin tersebut akan melakukan sesuatu juga. Jadi anak itu sebuah cermin sebenarnya. Itu kebaca, Kak. Iya, tapi lancar ya. Nah, tadi kan dibahas dibesarkan di keluarga yang penuh amarah. Jadi jangan disalahin kalau misalnya tiba-tiba anaknya disuruh ke psikiater atau ke psikolog, anaknya nggak bisa diatur, anaknya marah-marah. Ya itu tergantung dari didikan orang tuanya sebenarnya. Apakah udah benar ataupun salah. Jadi jangan sampai kita menyalahkan 100% ke anaknya kayak gitu. Terus untuk trauma psikologis ini cenderung dia tidak punya teman curhat ataupun sahabat ataupun keluarga dekat untuk curhatin, nggak ada. Jadi ya akhirnya dia melakukan hal tersebut. Sebenarnya ketika orang tersebut melakukan self injury ataupun self harm ini adalah orang tersebut berusaha untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar dengan cara melukai diri dia sendiri dan orang-orang tersebut tidak peka sebenarnya. Nah, itu yang disebut self ataupun self injury tadi. Melukai untuk biar orang lain tahu, memberikan sinyal, tapi terkadang orang lain tuh nggak peka sebenarnya. Bisa disalahin juga. Azian nongol. Iya, lagi hujan di sini, lagi hujan sama. Tuh, lagi joget cebok di sana. Mamahnya lagi joget cebok. Oke, kita skip. Yang ketiga itu adalah masalah mental. Mental itu dari pikiran cenderung kita simpan dan akan menjadi sebuah mentality yang kita sebut tuh apa ya? Contohnya mood. Moodnya sering berubah-ubah. Berarti ada permasalahan di mental dia sendiri. Ketika sudah moodnya berubah-ubah, biasanya ada hal yang berkenaan dengan depresi atau stres, dan itu yang mempengaruhi
depresi, stres tadi dan mood swing tadi mempengaruhi self harm itu pun melakukan self injury tadi. Ya lagi joget cebok mama tuh. Lagi live didengerin tuh. Tadi masalah mental, depresi, stres, mood swing itu cenderung kita melakukan self injury ataupun self harm tadi. Contoh-contohnya. Kakak putus-putus enggak gambarnya? Tadi kan di kamar udah minum obat. Kak, cariin obat mah. Bentar. Masih putus-putus. Ah, biarin putus-putus. Nah, selanjutnya sambil baca komenan. Halo, selamat malam. Selamat bergabung. Waktu yang keluar, ada yang keluar masuk, ada yang keluar karena sinyalnya nggak karuan. Gak apa-apa, nanti di-upload di Instagram. Nah, apa yang terjadi jika kita melakukan self injury? Yang terjadi biasanya kita itu nggak punya sahabat ataupun teman dekat ataupun keluarga yang bisa mengerti kita. Yaitu karena hal tersebut akan mengakibatkan kita nggak punya sahabat, nggak punya teman untuk untuk curhat, untuk cerita, untuk menuangkan segala permasalahan. Setiap orang tuh punya masalah sebenarnya. Tuhan memberi masalah dengan solusinya juga. Jadi ya kalau misalnya masalahnya berat, bukan berdoa untuk dikurangi masalahnya, tapi dikuatkan pundaknya untuk ngadepin masalah biar kita bisa naik kelas, naik level ke masalah kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita melakukan self harm atau self injury ini berimbas kepada kita mempunyai cacat di beberapa anggota tubuh. Misal tadi kan disayat-sayat, terus jedotin ke tembok, terus mukul-mukul tembok. Itu ya nyebabin cacat di beberapa anggota tubuh, ya berdarah, kulitnya rusak, mukanya rusak. Itu yang terjadi melakukan self harm tadi. Itu yang terjadi kalau misalnya kita melakukan self harm tadi. Dan yang terjadi kalau misalnya kita melakukan self harm tadi, ya cenderung kalau jadi nggak udah percaya kita pada orang. Jadi kalau misalnya nih, saya melakukan self harm ataupun self injury, yang terjadi adalah saya menjadi tidak percaya kepada si A, saya tidak menjadi percaya kepada si B ataupun si C, dan itu yang terjadi. Jadi saya nggak percaya pada pada semua orang itu akibat dari melakukan self harm tadi. Terus cenderung kalau misalnya kita melakukan self harm tuh cenderung kita akan melakukan aksi bunuh diri. Itu yang terjadi. Kalau misalnya masalahnya udah semakin besar, kita sering melukai diri kita sendiri, melukai, menyayat-nyayat, itu beberapa anggota tubuh kita sehat-sehat segala macam, sampai badan, sampai muka juga segala macam. Itu yang terjadi akan menjadi hal-hal yang menjadi semakin lama tuh semakin besar dan akhirnya bunuh diri. Itu yang sudah dan sering terjadi di dunia, melakukan self harm ataupun self injury. Ada beberapa artis Korea yang bunuh diri gara-gara sering dibully, gara-gara dia apa ya, lupa lagi itu beritanya. Yang menjadi permasalahan adalah dia melakukan self injury ataupun self harm itu semakin maksimal, akhirnya sampai ke bunuh diri. Itu yang terjadi. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, jangan sampai ke bunuh diri. Yang harus lakukan nanti di akhir sesi itu akan ada namanya kita bersih-bersih, forgiveness therapy. Kita melakukan pembersihan terhadap diri kita sendiri, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, diri kita sendiri melakukan hal-hal tadi. Oke? Ada Ariza, karena lebih latihan PB besok kita ngibarin bendera. Oh iya, siap. Jadi ingat di SMK 2 17 Agustus
tahun berapa ya? Paskibraka tahun 2003 di Kota Bandung, ngibarin bendera pusaka. Duplikat bendera pusaka dari Jawa Barat terus ke Kota Bandung. Kayak gitu. Tahun 2003. Jadi ingat tuh sinyalnya. Aduh. Nah, self ini kan dari mana bisa terjadi? Kita akan bahas sebentar lagi sambil baca komen-komen. Sinyalnya pengen tuan tamu aja yang jelek-jelek banget. Saya mau masuk terus soalnya saya jawab. Terus putus mulu. Oke. Nah, biasanya kapan dan di mana self injury ini terjadi? Self injury ini terjadi ketika kita merasa sendirian, sepi, sendiri, sunyi, aku benci, biasanya kayak gitu. Karena orang curhat biasanya ya karena saya sendirian, saya tidak punya kegiatan lain-lain, cuma bisa termenung, melamun, memikirkan masalah yang tak kunjung berhenti. Itu yang terjadi. Kita melakukan hal tersebut. Dan biasanya kita berat. Masalah berat yang terjadi adalah kita akan melakukan self injury atau self harm. Mana? Mana yang ulang tahun? Coba namanya coba. Alis lagi baca-baca komen. Hah? Mana yang ulang tahun? Coba lagi. Nura Abnita. Mana? Terus tadi kapan dan di mana si self harm ini muncul? Ketika kita memikirkan permasalahan yang tak kunjung beres. Oh iya, selamat ulang tahun untuk Nur Agnita. Semoga panjang umur selalu dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, suaranya hilang. Hilang. Masih hilang. Enggak hilang. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menanggulangi self harm ini sendiri? Biasanya kan menanggulangi self harm dengan cara yang pertama, kita melakukan sebuah kegiatan yang memakan waktu banyak, misalnya olahraga, baca novel, pokoknya mengalihkan perhatian terhadap hal-hal negatif yang sering muncul. Ya, novel, nonton Korea boleh, terus olahraga boleh, belanja apalagi, jalan-jalan ke gunung-gunungan, ke pantai-pantaian, ke gunung-gunungan boleh. Kayak si Aljan tuh, Aljan sukanya jalan-jalan ke gunung-gunungan biar jadi orang gunung kayak gitu. Oh, ke mall, sekarang ke mall. Oh, beda sekarang. Mengalihkan pikiran kita untuk melakukan sebuah kegiatan yang menyita banyak waktu ya. Jadi kita mengalihkan pikiran kita misalnya mendengarkan musik atau misalnya baca buku, nonton Korea ataupun meditasi boleh, itu bebas. Dan beberapa hal misalnya kita sering melakukan self harm ataupun self injury, jauhkan benda-benda tersebut dari dekat kita ataupun buang supaya kita tidak melakukan self harm ataupun self injury itu lagi. Oke, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Pakai itu aja obat nyamuk. Malam-malam gini mau bakar menyan. Masa mau bakar menyan? Oh iya boleh, karena ada papa. Malam Jumat Kliwon itu waktu kakak syuting. Yang terakhir itu bagaimana kita menghilangkan ataupun menanggulangi yang namanya self injury. Kita jangan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman-minuman keras. Itu dilarang dan akan merusak pikiran dan badan kita. Nah, boleh pertanyaan-pertanyaan dibaca dulu.
Tapi kalau misalnya kita masih melakukan self harm itu dan tips-tips ini tidak berguna, kalian bisa langsung menghubungi ataupun mendatangi psikolog ataupun psikiater. Nah, pertanyaan dari bel.gf. Aku itu tertekan dalam di rumah, mama sama papa menceritakan masa lalu dari trauma sendiri. Oh iya, ini yang sangat apa ya, cenderung melakukan self injury karena kita sering melihat ataupun sering mengalami orang tua kita berantem ataupun mempunyai masalah dan akhirnya anak menjadi korban gitu. Kenapa kalau orang pendiam? Nah, oke, dari Kinantias Marandan, oh panjang. Kenapa kalau orang pendiam selalu dibully ngomongin sama teman kelas sendiri? Makanya kita harus selalu bahasa Indonesia. Nah, mencar tuh berteman dengan orang-orang di sekitaran kita, siapa aja boleh. Jadi jangan sampai kita terdiam sendiri, jadinya seperti itu, diomongin, hanya kita nggak terima, jadi penyakit dalam pikiran kita, betul lah. Mana self harm, Oke, ada FHIYK Fest, oh, namanya. Kak, aku orangnya introvert, mana caranya agar aku bisa lebih terbuka pada orang lain? Pikirkan dalam pikiran kamu, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan kamu harus seperti itu? Jadi yang terjadi, yang bisa ngatur orang lain, yang bisa ngatur apa, yang bisa ngatur diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Jadi nggak bisa orang lain yang kita atur. Jadi ya pertanyaan kembali lagi pribadi lagi. Ya sampai kapan mau itu? Kalau misalnya pengen lebih terbuka ke orang lain ya kamu harus membuka pikiran dan wawasan untuk berteman dengan siapa aja dari mana aja. Halo Rosia, selamat malam. Ya, menimbang. Nah, Ebrina Donalia 10, karena aku dirupatkan sama mama papa, aku sering berantem. Nah, ini hati-hati untuk para orang tua ketika mendidik anak. Jangan sampai kita menekan terlalu besar terhadap anak. Itu akan mengakibatkan mentality dia terganggu di masa depan nanti. Nah, itu jadi pemarah, jadi pendendam, jadi tidak bertanggung jawab, jadi sosok yang membenci pada orang-orang yang cenderung biasa aja. Dan itu yang mempengaruhi mentality dia di masa depan nanti sebenarnya. Oke, baca lagi. Banyak nih pertanyaannya jadi nggak bisa dibaca satu. Nah, ada Alicia 408. Kak, kita punya masalah tapi kita pendam sendiri, gimana itu Kak? Yang pertama, cari teman untuk bisa diajak curhat. Kedua, kita biasakan untuk apa namanya ngobrol sama teman. Jadi masalah kalau semakin lama dipendam, jadi istilahnya ketika kita memendam sebuah masalah, kita ibaratkan masalah tersebut adalah sebuah bom waktu. Semakin lama bom waktu itu semakin disimpan, akhirnya suatu saat itu akan meledak sangat besar sekali. Itulah emosi. Emosi kalau misalnya kita tanam semakin lama semakin besar, itu akan mengakibatkan permasalahannya semakin besar dan meledak. Itu yang terjadi. Self harm ataupun self injury itu adalah ketika kita tidak mampu untuk menyimpan sebuah masalah, akhirnya kita melukai diri kita sendiri ataupun mencederai diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Sinyalnya jelek katanya. Ya, lagi jelek di beberapa tempat.
Lebih gimana caranya kita bisa cerita tentang masalah kita ke orang tua? Harus dekat ke orang tua, jangan sampai kita jauh. Jadi kalau misalnya nggak ada orang tua, siapa lagi yang mau diajak curhat sama kita? Kita masih minta jajan ke orang tua, kita masih tinggal ke orang tua. Alangkah baiknya kita bercerita ke orang tua. Jangan sampai kita bercerita ke orang lain tuh bisa nyebar kemana-mana, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, itu yang terjadi. Dan akhirnya kita akan bully karena bisa jadi difitnah. Kakak nggak mau diam. Kakak gimana cara ngadepin orang-orang yang super sombong banget? Ria_Ria nih. Jangan dideketin kalau sombong banget. Jangan ditanya. Kamu nanya bagaimana cara ngilangin rasa sayang ke seseorang? Aduh, berat, berat guys. Menghilangkan, tidak bisa mengurangi intensitas emosi. Ada Dina 23, Kak, aku sering dibully, cara menghadapi gimana? Woles aja, slow aja Zen ya. Sini, Aljan sini nih. Gimana cara kita menghadapi kalau misalnya kakak dibully nih? Nih, Aljan mau ngasih tips nih. Minta maaf aja tinggal. Nah, kalau misalnya kita dibully, Aljan dibully, Minta maaf, ditolak. kan Aljan dibully. Misalnya papa, Aljan mah jelek. Terus yang Aljan lakuin apa? Balas. Jangan dibalas. Ya, tapi diam aja. Oh, diam aja. Oh, diam. Woles aja slow. Slow mikirin yang bencong-bencong. Iya. Mikir. Mikirin memes. Oh, lihat-lihat meme, bukan meme tapi meme. Ya. Oh iya kayak gitu Aljan tuh. Aljan kalau ada yang ngebully gimana? Balas. Jangan yang dibalas. Master itu master pengetahuan. Jangan balas. Jadi bagusnya slow aja Wallace. Kata aja minta maaf, ya udah minta maaf. Karbi, menurut Karbi kalau punya teman yang suka ngomongin kita di belakang gimana? Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, kita harus ngomong di depan. Kayak gitu, biarin aja. Iya, tolong. Ya buat ngomongin belakang. Orang ngomongin itu biasanya ditambah-tambahin. Itu yang jadi fitnah. Biarin orang-orang. Bagaimana ngadepin orang yang nggak suka sama kita, nggak buat apa-apa. Ya hadapin aja. Berani menghadapi. Nah, apa ya? Pernah baca analogi masalah. Jadi misalnya kayak gini nih. Apa ya? Kak, boleh minta gelas nggak? Nggak usah. Bohongan aja. Nah, kalau misalnya kita membayangin sebuah gelas yang diisi air, ini berat atau enggak? Ya gelas biasa berat atau enggak? Enggak berat. Nah, kalau misalnya gelas itu dipegang beberapa jam, berat atau enggak? Pegel. Nah, itu masalah itu dianalogikan seperti sebuah gelas. Kalau misalnya kita pegang gelas itu sebentar, masa itu nggak akan jadi masalah, dibuang. Masalah misalnya kita dibully, semakin kita pikirkan masalah tersebut, semakin dipegang, itu makin lama makin dipikirin dan makin jadi penyakit dalam pikiran kita. Tapi kalau misalnya gelasnya disimpan ataupun dibuang, masalahnya analogikan gelas itu adalah masalah. Iya. Ya, dibuang. Iya udah dilupain. Iya, Mbak. Iya, harusnya gitu. Ketika gelas kita dipegang, dianalogikan gelas itu adalah sebuah masalah. Kalau misalnya masalah itu kita pegang sebentar, itu masalahnya nggak akan semakin besar, nggak akan membuat kita jadi stres, depresi ataupun segala macam. Tapi kalau misalnya si gelas tadi dipegang ataupun permasalahan kita sering pegang dari sejam, 2 jam, 3 jam, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sarjana otak. Oke, setahun, 2 tahun, 3 tahun, segala macam permasalahan itu akan berat ngikutin kehidupan kita. Jadi analoginya sebuah masalah itu adalah sebuah gelas. Jadi kalau misalnya kalian pengen keluar dari sebuah masalah tersebut dipegang, disimpan, dan buang. Oke, jangan disimpan terus dipikirkan,
simpan untuk dibuang. Nggak apa-apa, simpan sementara waktu untuk kita mengetahui sisi positifnya, sisi baiknya tuh apa. Kalau misalnya kita punya masalah, oh Kak, saya dibully, saya diejek sama teman. Ejek-ejeknya gimana? Kamu jelek, kamu kamu pendek. Kita lihat dulu diri kita sendiri. Misalnya kita dikatain kamu jelek, kita jelek di siapa perbandingannya? Kita harus selalu membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain dengan sisi positif kita. Misalnya, kamu jelek dibandingin sama siapa ya? Tapi kalau misalnya saya dibandingin sama si A, masih cantikan saya. Tapi kalau saya dibanding sama B, masih gantengan saya, misalnya seperti itu. Kalau atau misalnya dikatain, oh dasar kamu pendek dibanding sama siapa ya? Gitu. Botol, betul. Kita menganalogikan masalah seperti itu. Jangan sampai kita fokus pada masalah tapi kita tidak memberi solusi kepada diri kita sendiri, seperti itu. Kecilan karet dong. Ya. Karet. Iya, temannya karet. Halo, Maulan Faid. Halo Mam Arbi, halo selamat malam. Halo, ayo yang mau nanya lagi. Ini kan 7 menit lagi kita berakhir. Berakhir dong, udah lama. 1 jam bersama Arbi. Kamu doanya buat tante aku, Dela Puspita 1309. Semoga tantenya sehat, diangkat penyakitnya. Dan semoga kembali ke dalam keadaan seperti semua, lebih sehat, lebih semangat sebelumnya. Oke. Aku orangnya pendiam, gak deket dengan keluarga. Kakakku boleh minta saran gak gimana caranya? Ya harus deketin orang tuanya, masa orang tua kita gak deket. Aku dibulinya di banjur minyak kayu putih dan disemprot ruangan, Kak. Wah, ini lapor aja ke guru. Lapor ke guru atau ke ibu sendiri? Ibu sendiri, kayak gitu. Atau ibunya dia? Ibunya dia, boleh. Ibunya yang ngebully. Iya, pernah tuh. Oke, 5 menit lagi kita berakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan di stop dulu. Terima kasih yang udah hadir di live Instagram Arbi Alfarisi. Untuk yang berhalangan hadir, semoga pada sehat selalu. Dan untuk yang sudah hadir di dalam live Instagram ini, semoga kalian menerima dan menjadi sebuah pelajaran umumnya buat kalian semua dan khususnya buat saya sendiri. Nah, Alzen nih. Nah, Alzen mau masuk ke Instagram. Semoga apapun yang kita lakukan sekarang menjadi hal yang baik di masa sekarang dan investasi di masa depan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif yang membuat kita dirugikan sampai ke dewasa kita. Semoga kalian selalu semangat menjalani kehidupan kalian, jangan permasalahan. Kalian harus lewati permasalahan tersebut dan sampai kita memandang permasalahan sampai menjadi bom waktu yang sangat besar dan biar permasalahan tersebut semakin lama semakin hilang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Jangan lupa subscribe channel Arbi Alfarisi, channel Gen Gaming, share juga, komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak terlambat dari video kita.